bahwa tagline Serdos hari ini adalah mudah, sebenarnya mudah, kemudian ya ada inovasinya, dipertanggungjawabkan, dan ya transparan karena semua penilaian berdasarkan sistem. Semua nanti akan bermuara ke sister, dan sister itu mungkin kalau saran saya harus terus diupdate, mau ngurus Serdos, mau sudah selesai Serdos, mau sudah menerima BNI dan seterusnya. Sister itu memang harus terus diupdate, mulai dari pendidikan pengajaran, kalau yang sudah S3, kalau yang sudah melakukan penelitian terbaru, pengabdian dan seterusnya harus perlu diupdate, karena banyak tools yang memang perlu diisi dan itu sangat membantu sekali bagi kita sebagai dosen, tidak hanya di Serdos tetapi di aspek-aspek yang lain, misalnya untuk kenaikan jabatan fungsional nanti insya Allah sudah berbasis sister, BKD juga sekarang sudah berbasis sister, semuanya tinggal diklaimkan dari sister. Oleh karena itu sister itu adalah big data kita sebagai dosen untuk terus diupdate setiap hari, setiap bulan, setiap tahun untuk untuk kebutuhan kita sebagai seorang dosen. Jadi tagline ini sebenarnya sangat memudahkan kita dan sangat menjadikan kita bisa lebih mudah untuk proses sertifikasi dosen, karena sudah tidak ada lagi mengetik DD yang sebegitu banyaknya seperti tahun kemarin, tapi sudah menggunakan audio visual yang itu sangat simpel sekali, tinggal direkam, diupload, selesai. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa Serdos itu memang sudah tertera di dalam PP, undang-undang juga sudah disampaikan, di PMK juga disebutkan, termasuk di PP yang sangat detail sekali tentang Serdos itu, PP 37 tahun 2009 tentang sertifikasi pendidik, guru, dan dosen. Syaratnya tentu ini juga harus dipenuhi. Kalau Bapak Ibu pengen tahu kira-kira eligible atau tidak, bisa di sister dilihat di layanan Serdos. Tapi ini syarat yang umum mulai dari tahun 2009 atau 2010 sudah direalisasikan. Pengalaman bekerja sebagai dosen minimal 2 tahun, memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, dan lulus sertifikasi. Ini ketentuan umum dalam PP 37 2009, bahwa Bapak Ibu dosen akan mendapatkan sertifikat pendidik jika memenuhi syarat 3 ini. Sudah menjadi dosen selama 2 tahun, kemudian memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, dan Bapak Ibu lulus sertifikasi. Konsekuensi dari memiliki sertifikat pendidik itu adalah Bapak Ibu akan mendapatkan tunjangan Serdos yang itu setiap bulan, setiap 3 bulan atau setiap 6 bulan sekali dicairkan kepada kita. Biasanya 1 kali gaji PNS setara dengan jabatan akademik Bapak Ibu. Jadi ini syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik memang harus 3 ini. Maka ini akan diturunkan ke dalam pedoman operasional Serdos, di mana pedoman operasional Serdos untuk tahun 2021 masih belum dikeluarkan. Tetapi dari adanya sosialisasi kemarin yang sudah ramai diperbincangkan dan disampaikan, tentunya pedoman itu sudah ada. Tetapi kita coba membedah dari apa yang sudah kita lihat, kita dengarkan, dan kita tonton itu dari segi proses dan pelaksanaannya. Saya pikir tidak jauh-jauh berbeda dari pelaksanaan Serdos sebelumnya. Hanya polanya saja yang berbeda, tetapi ketentuan, syarat, dan lain sebagainya insya Allah tidak jauh-jauh. Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa pada PP 37 tahun 2009 juga disampaikan di situ bahwa portofolio dosen pada pelaksanaan Serdos tahun 2021 itu adalah yang dikatakan sebagai portofolio dosen, karena tahap 1 itu adalah portofolio. Maka yang dikatakan sebagai portofolio dosen itu adalah mendeskripsikan tentang kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, kemudian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan dari dosen yang disertifikasi,
Kemudian yang ketiga adalah pernyataan diri tentang kontribusi dosen terhadap pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Jadi 3 tahap ini akan direalisasikan atau diimplementasikan pada pelaksanaan Serdosmat tahun 2021. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi itu dikaitkan dengan jabatan akademik, kemudian pangkat dan golongan atau yang setara. Sementara persepsi diri itu berkaitan dengan persepsional, dan yang ketiga itu pernyataan diri berkaitan dengan PDD atau pernyataan diri dosen, yang hari ini tahun 2021 itu akan dilakukan berdasarkan audio visual atau rekaman video. Jadi sekarang sudah di portofolio. Jadi portofolio kalau tahun kemarin itu kan dari D1, D2 ke D3. Tapi sekarang portofolio itu dijadikan satu tahapan. Dari tahapan 1, yaitu melengkapi semua persyaratan yang dipersyaratkan dalam portofolio itu sendiri. Sehingga sebenarnya portofolio dosen itu sudah dilaksanakan sejak PP ini dikeluarkan. Bahkan yang terakhir tahun 2010, portofolionya itu berbasis pada D1, D2, dan D3. Sehingga kita tidak mengenal portofolio pada tahun sebelumnya, tapi mengenalnya dengan sebutan D, D1, D2, D3. Padahal portofolio itu sudah direalisasikan pada setelah PP ini dikeluarkan. Bapak Ibu yang berbahagia, penilaian Serdos berdasarkan portofolio itu ini juga sama dengan tahun sebelumnya. Ada penilaian internal dan ada penilaian eksternal. Jadi ada penilaian internal dan ada penilaian eksternal. Untuk penilaian internal itu bicara tentang penilaian empirikal berkaitan dengan data diri kita, profil kita sebagai dosen, seluruh persyaratan di 8 item itu masuk ke dalam penilaian empirikal. Hal-hal yang sudah kita lakukan atau hal-hal yang sudah kita laksanakan sebagai dosen, sebagai bagian dari Tridharma perguruan tinggi, mulai dari profil, CV, kemudian data diri kita, pengajaran, pendidikan, yang masuk di dalam penilaian empirikal, itu internal. Kemudian yang kedua yang masuk ke dalam penilaian internal itu adalah penilaian persepsional. Persepsional dosen sejawat, kemudian mahasiswa 5, sama. Untuk persepsional sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya. 5, 3, 1. Jadi sama 10 penilaian persepsional, dan konsep penilaiannya juga sama, berbasis sistem, sehingga nanti tinggal centang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua ada penilaian eksternal. Penilaian eksternal itu adalah penilaian yang berkaitan dengan PDD UKT-PT. Itu nanti yang akan dinilai oleh asesor Serdos, yang biasanya kalau yang swasta biasanya ngikut dengan PTPS pelaksana Serdos, yang negeri biasanya di perguruan tinggi masing-masing. Jadi nanti penilaian eksternal itu berkaitan dengan penilaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, yang sebelumnya itu ditulis, yang kemarin banyak tidak lolos karena salah satunya adalah plagiasi, dan juga karena adanya kota yang terakhir. Kalau yang sebelumnya Gelombang 1 itu karena banyaknya plagiasi, yang mungkin banyak ditemukan kesamaan-kesamaan yang walaupun di pra-prase tapi maksud dan tujuannya sama, itu biasanya masuk ke dalam kategori plagiasi. Tapi untuk yang hari ini tahun 2021, PDD-nya atau DD-nya itu direkam melalui audiovisual dengan rekaman video, sehingga kemungkinan untuk plagiasi sangat tidak mungkin, karena menyewa orang untuk berbicara mengenai diri kita itu akan sulit ya, karena hanya diri kita yang tahu tentang siapa diri kita dan Tuhan yang tahu. Jadi pernyataan dosen itu mungkin ini juga diambil kebijakan seperti ini karena hampir setiap pelaksanaan Serdos itu
yang paling dominan memang kesamaan bahasa, kalimat, maksud, bahkan ada yang sama plek-plek, mulai dari butir 1 sampai butir 24. Nah, itu mungkin sehingga diambil karena sekarang kita sudah musimnya online, Zoom, YouTube, dan seterusnya, mungkin ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk kita merubah, sehingga menjadi menjadi tantangan bagi dosen-dosen bagi Bapak Ibu dosen yang kemarin tidak lulus, ya mungkin ini juga sudah takdirnya untuk berhadapan dengan dosen SMART tahun 2021, sehingga yang kemarin misalnya sering copy paste, maka insya Allah dengan penilaian eksternal audiovisual mungkin bisa lebih baik. Jadi penilaiannya hanya dua, begitu, internal dan eksternal. Jadi di internal itu ada 2 penilaian dan eksternal ada 1 penilaian. Sehingga ini juga yang dikatakan dengan simple sekali, tapi prosesnya yang agak panjang. Sehingga butuh nafas yang juga cukup harus disiapkan sejak awal.